Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama aku kasih di dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Watampone. Karena itu, dalam kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta pertolongan di dalam Tuhan. Melalui doa kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa kekasih jiwa ini, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu serta cinta kasih Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan ini. Dalam berbagai relasi yang boleh kami jalin dengan berbagai perjumpaan realitas kehidupan yang terus diperhadapkan dalam hidup ini, sungguh teramat indah akan penyertaan yang kami rasakan. Penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Mensyukuri setiap kebaikan-Mu ya Tuhan, cinta kasih-Mu dan karunia-Mu, kami akan membaca dan merenungkan segenap kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama dapat mengambil bahagian dalam hidup ini, dalam segala langkah kehidupan kami ya Tuhan, sehingga nama Tuhanlah yang terus kami puji dan sembah. Olehnya itu, bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita dan pembacaan kita terambil dalam Mazmur 80 ayat 8 sampai ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau pindahkan pokok anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau mempersiapkan tanah itu baginya, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindungi oleh naungannya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit, dan lihatlah. Perhatikan pokok anggur ini, lindungilah apa yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tunas yang telah Kau kuatkan bagi-Mu sendiri. Mereka telah membakarnya dalam api seperti sekam. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu menyertai orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau jadikan jaya bagi-Mu sendiri. Maka kami tidak akan menyimpang dari-Mu. Beri kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui pembacaan kita pada Sabtu 15 Agustus 2026 dari kitab Mazmur 80 ayat 8 sampai ayat yang ke-20, memberi kita suatu tuntunan tema, yaitu ya Tuhan pulihkanlah kami lagi. Pulihkanlah kami lagi. Ya Tuhan pulihkan kami lagi. Ketika kita berbicara mengenai tema perenungan kita pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mau melihat dulu bahwa di kampung kita sering melihat ada sebuah kebun yang dikelilingi pagar kayu. Entah itu pagarnya dibuat sangat rapat dengan tujuan supaya hewan-hewan liar itu tidak masuk dan merusak tanaman tersebut yang telah kita tanam. Dan siapa yang membuat pagar itu? Sudah pasti dan tentu pemilik atau penggarap kebun itu yang membuat pagar-pagar tersebut. Dan kebun akan terus terurus dengan baik jika pemilik atau penggarap memperhatikan
dan merawat tanaman yang ada di dalam kebun tersebut. Termasuk melindungi dari hewan-hewan liar. Itulah sebabnya ia memagari supaya terlindungi dari hewan-hewan liar dan juga bisa merawatnya dengan baik. Nah, karena itu tidaklah berbeda jauh mengenai pembacaan kita dalam kitab Mazmur 80 yang adalah ratapan nasional terkait umat yang merasa bahwa Allah sudah terlalu jauh bagi mereka. 3 kali mereka berseru, "Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Itu yang dikatakan dalam pembacaan kita mulai dari ayat yang keempat, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Terdengar seperti napas terakhir orang yang masih sadar, tetapi sudah sangat putus asa. Olehnya itu tanpa Tuhan kami itu habis. Pemazmur mengingat masa mesra mereka bersama dengan Allah. Ia menyebut Israel seperti pohon anggur yang dipindahkan dari Mesir dan ditanam kuat dari Kanaan. Sehingga Tuhan sendirilah yang menumbuhkan, namun kini pagar itu perlindungan seakan-akan dicabut. Ibaratnya seperti musuh yang merusak sehingga ladang itu hancur. Tapi dengan jujur pemazmur mengungkapkan sebuah ungkapan kiasan yang sangat indah, sebagaimana kenyataan yang sangat pahit dan ironis yang dirasakan oleh bangsa Israel, bahwa Allah yang berdaulat memilih membiarkan umatnya merasakan akibat dosa. Ia memelihara tetapi juga mendisiplinkan kehidupan umatnya. Jadi hukumnya bukan untuk membinasakan mereka dan melenyapkan mereka, melainkan untuk memulihkan mereka kembali. Karena itu di ayat 15 sampai ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah memperlihatkan doa pengharapan. Umat memohon tanaman kembali, ditanam kembali, lindungi lagi, buat wajah-Mu bersinar. Ini sangat menarik dalam realitas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi karena itu jemaat Tuhan, berhentilah menyalahkan sebuah keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Datanglah dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Akui segala keterbatasan, akui segala dosa. Perbarui komitmen kita dengan baik. Kembalilah kepada firman dan doa. Pemulihan sejati bukan dimulai dari perubahan situasi, tetapi dari hati yang kembali kepada Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca pada hari ini. Sekiranya Roh Kudus terus menolong dan memperlengkapi kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami menundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang terus kami nikmati. Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu yang pada hari ini. Sebagaimana firman-Mu telah mengajarkan kami untuk datang berseru kepada-Mu, untuk terus hidup berlandaskan firman-Mu dan terus membangun sebuah relasi yang baik dan intim melalui doa kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu terus mengajarkan kehidupan kami untuk berada di dalam naungan-Mu. Firman-Mu lah yang terus membuat kami semakin berharap di dalam penantian yang begitu panjang, di dalam segala proses-proses pemulihan ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya, kami hanya persandarkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh aktivitas kami ya Tuhan, kehidupan kami, kiranya Engkau memberkati semua ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan yang datang dan berseru kepada-Mu di dalam doa. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam dan melalui anak-Mu Kristus Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya,
Selamat beraktivitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.